Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi media pembelajaran digital Flash. Materi yang pertama adalah Adobe Flash. Adobe Flash atau yang dikenal pada awalnya sebagai Macromedia Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan dari Adobe System. Adobe Flash ini digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. Berkas yang dihasilkan dari Adobe Flash adalah SWF dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash merupakan salah satu program yang digunakan untuk membuat animasi yang sangat handal jika dibandingkan dengan program lain, karena dalam hal ukuran, file dari hasil animasinya lebih kecil. Biasanya, hasil animasi Flash banyak digunakan untuk membuat sebuah web agar tampilannya menjadi lebih interaktif. Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript. Bahasa pemrograman ini muncul pertama kali pada Flash 5. Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi dua dimensi yang handal dan ringan, sehingga dengan kemampuan ini Flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD interaktif, dan yang lainnya. Selain digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat logo, movie, game, menu interaktif, from isian, e-card, screen saver, pembuatan navigasi pada situs web, tombol animasi, banner, dan pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Flash sekarang ini bukan hanya digunakan sebagai software saja dengan nama Adobe Flash, tetapi juga merupakan suatu teknologi animasi di web. Lalu selanjutnya ada fungsi dari Adobe Flash. Fungsi yang pertama adalah aplikasi ini mempunyai fungsi untuk membuat logo, banner, movie, game, membuat navigasi pada web, menu interaktif, interactive form, screen saver, e-card, daftar fungsi Adobe Flash Player. Yang kedua, bisa untuk memutar video yang berformat. Lalu yang ketiga, dengan Adobe Flash Player kita harus melakukan Yahoo email, Facebook, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu bisa menampilkan video streaming, bisa mendownload video ke YouTube, mengunggah foto di Facebook, dan pada intinya fungsi Adobe Flash untuk memutar video, gambar, maupun animasi. Namun, pada Flash Player juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah merupakan teknologi animasi web terpopuler saat ini, sehingga didukung secara luas oleh berbagai pihak. Yang kedua, ukuran file kecil dengan kualitas bagus. Yang ketiga, tidak ada persyaratan perangkat keras yang tinggi. Yang keempat, aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat situs web, animasi web, animasi kartun, peta elektronik, iklan televisi, spanduk web, presentasi interaktif, permainan web, dan aplikasi seluler. Lalu yang kelima, aplikasi ini juga dapat dilihat di berbagai media seperti web, VCD, DVD, dan televisi maupun handphone. Lalu yang terakhir, adanya skrip tindakan. Action script memungkinkan kita untuk membuat animasi dengan kode untuk mengurangi ukuran file. Karena skrip aksi ini, Flash juga dapat digunakan untuk membuat game. Karena skrip dapat menyimpan variabel dan nilai, melakukan perhitungan, dan lain sebagainya. Ini berguna dalam game. Selain itu, Flash adalah program berbasis vektor. Kelemahannya yaitu grafiknya tidak lengkap saat login lama, sulit untuk dipahami, menu tidak ramah pengguna, membutuhkan banyak referensi tutorial saat ingin menggunakan Adobe Flash. Saat membuat animasi 3 dimensi akan sulit, lalu bahasa pemrogramannya juga sulit, dan yang terakhir itu belum ada template yang disertakan dalam Adobe Flash. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi toolbar pada Adobe Flash. Fungsi-fungsi toolbar pada Adobe Flash yaitu yang pertama ada Stage
Stage merupakan daerah yang berwarna putih, di mana area kerja utama jika Anda ingin membuat animasi maupun aplikasi Flash lainnya. Seperti objek atau gambar atau animasi yang ada di stage nantinya akan eh, tampil di Flash Movie dan sebaliknya apabila objek atau gambar tersebut berada di daerah abu-abu di pinggiran stage tidak akan terlihat di Flash Movie. Tools merupakan alat gambar dan mewarnai sesuatu yang ada di stage. Tool terdiri dari Selection Tool, merupakan tool utama yang berfungsi untuk menseleksi benda baik berupa shape, line, titik maupun simbol. Subselection Tool merupakan tombol utama yang berfungsi untuk menseleksi dan memodifikasi titik maupun garis. Fill Transform Tool merupakan tool yang berfungsi untuk memodifikasi skala, kemiringan, rotasi, distorsi, dan envelope. Lalu ada Gradient Transform Tool, merupakan tool yang berfungsi untuk memodifikasi warna gradasi. Line Tool, tool yang berfungsi untuk membentuk garis. Lasso Tool, tool yang berfungsi untuk menyeleksi benda. Pen Tool, tool yang berfungsi untuk membuat sebuah bentuk patch, dapat digunakan juga untuk tracking. Text Tool, tool yang berfungsi untuk membuat tulisan. Oval tool yang berfungsi untuk membuat bentuk lingkaran. Rectangle Tool, tool yang berfungsi untuk membuat bentuk kotak. Rectangle Tool juga memiliki fungsi subtool, yaitu Polystar Tool yang berfungsi membuat berbagai bentuk segi. Pencil Tool berfungsi untuk membuat goresan yang seperti pensil. Setiap goresan akan menjadi tipe stroke. Brush Tool berfungsi untuk membuat goresan seperti brush atau kuas yang merupakan tipe fill. Ink Bottle Tool berfungsi untuk membuat stroke. Paint Bucket berfungsi untuk membuat fill. Eyedropper berfungsi untuk mengambil sampel warna. Eraser. Hand Tool untuk menggeser layer atau tampil pada stage. Zoom Tool untuk memperbesar atau memperkecil tampilan pada stage. Stroke Color untuk mewarnai bingkai yang berada di pinggir objek. Fill Color untuk mewarnai bidang objek. Swap Color untuk memilih stroke color atau fill color secara bergantian. No Color untuk mengkosongkan warna. Default Colors untuk menentukan warna sekitar baik untuk stroke atau fill. Black and White digunakan untuk memberi warna objek dan warna border atau garis dengan warna hitam putih. Lalu ada menu yang berisi kontrol untuk berbagai fungsi seperti membuat, membuka, dan menyimpan file, copy paste, dan lain-lain. Selain menu, ada juta timeline dan frame yang merupakan tempat membuat dan mengontrol objek dan animasi. Lalu ada timeline yang terdiri dari layer, frame, playhead. Fungsinya adalah sebagai tempat pengaturan timing atau waktu animasi dan penggabungan objek-objek dari masing layer. Frame adalah kotak-kotak berurutan dalam timeline. Di frame inilah nantinya akan menentukan animasi apa yang akan dibuat atau dari frame awal sampai ke frame yang diinginkan untuk membentuk suatu pergerakan animasi. Keyframe berkaitan dengan titik hitam pada frame, ini berarti bahwa ada objek pada frame tersebut. Blank keyframe dikaitkan dengan frame yang putih atau kosong, ini berarti bahwa tidak ada objek. Action frame dikaitkan dengan huruf A di atas titik hitam, ini berarti bahwa ada action script pada frame tersebut. Sound frame dikaitkan dengan gelombang suara pada frame, ini berarti bahwa ada suara yang dimasukkan pada frame tersebut. Motion twin frame dikaitkan dengan warna ungu dengan panah di antara dua frame. Shape twin frame dikaitkan I dengan warna hijau dengan panah di antara dua frame. Playhead
dikaitkan dengan warna merah yang terletak di atas frame. Ini berfungsi untuk menjalankan animasi yang bisa langsung dilihat pada stage. Panel yang berisi kontrol fungsi yang dipakai dalam Flash, yaitu untuk mengganti dan memodifikasi berbagai properti objek atau animasi secara cepat dan mudah. Properties merupakan window yang digunakan untuk mengatur properti dari objek yang kita buat. Components yang digunakan untuk menambahkan objek untuk web application nantinya dipublish ke internet. Dan yang terakhir, layer atau lapisan merupakan hal yang sangat penting di Flash. Layer digambarkan seperti tumpukan lembaran yang transparan. Layer yang paling atas akan menutupi objek layer yang di bawahnya. Berikut adalah contoh media pembelajaran fisika menggunakan Adobe Flash.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan memahami isi materi dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.